Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emre Tuan dari Prodi Teknik Informatika Malam. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Yang pertama, jelaskan dan pahami serta paparkanlah evolusi sistem komputer. Yang kedua, jelaskan maksud dari karakteristik komputer dari masing-masing generasi. 3. Sebutkan dan jelaskan masing-masing dari peralatan teknisi komputer. Lalu 4. Jelaskan sistem kerja pada sebuah proses komputer. Kita ke pertanyaan pertama. Jelaskan dan pahami serta paparkanlah evolusi sistem komputer. Evolusi sistem komputer ada beberapa generasi. Yang pertama ada generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi ini merupakan awal pengembangan sistem komputasi elektronik, mengganti gagasan-gagasan mesin komputasi mekanis. Manusia memerlukan perangkat komputasi untuk mengatasi keterbatasannya dalam melakukan komputasi. Manusia mempunyai keterbatasan dalam komputasi, yaitu kecepatan penghitung manusia terbatas dan manusia sangat mudah membuat kesalahan. Upaya manusia untuk meningkatkan kemampuan komputasinya telah dimulai sejak awal peradaban manusia, mulai dari merekam dengan tumpukan batu, potongan batang, sempoa, serta cara-cara mekanis seperti mesin hitung buatan Blaise Pascal. Sebelum penciptaan komputer elektronik, manusia telah berusaha membuat komputer mekanis, yaitu komputer yang memanfaatkan gerak dari benda-benda masif, tidak sampai level elektron, serta tidak memanfaatkan listrik sebagai pembangkitnya. Komputer mekanis ini mempunyai banyak keterbatasan yang menyebabkan kegagalan. Komputer mekanis mempunyai dua penyebab kelemahan, yaitu 1. Kecepatan komputasi dibatasi inersia bagian-bagian yang bergerak. Lalu yang kedua, transmisi informasi alat-alat mekanis tidak praktis, susah dipakai, serta tidak andal. Pada generasi pertama ini belum ada sistem operasi. Sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Kita lanjut ke generasi kedua, tahun 1955 sampai 1965. Komputer generasi kedua ini merupakan batch processing system. Tugas-tugas dikumpulkan di dalam satu rangkaian, kemudian dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, tugas-tugas adalah program-program yang harus dikerjakan oleh komputer. Program-program itu dituliskan di tape. Pada awal generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi. Namun, beberapa fungsi dasar sistem operasi telah ada, misalnya FMS atau Fortran Monitoring System dan IBSYS yang memberikan layanan perangkat keras, merupakan bagian fungsi dari sistem operasi modern. Pada tahun 1964, IBM mengeluarkan komputer keluarga sistem /360. Komputer S/360 dirancang agar kompatibel secara perangkat keras yang merupakan bagian dari sistem operasi OS/360. Sistem 360 berevolusi menjadi sistem 370. Kita lanjut ke generasi ketiga, tahun 1965 sampai 1980. Perkembangan berlanjut. Sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai interaktif sekaligus. Pemakai-pemakai interaktif berkomunikasi dengan komputer lewat terminal secara online yang dihubungkan secara langsung ke satu komputer. Sistem komputer, ada beberapa sistem komputer, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada multi-user, yaitu sekaligus digunakan banyak orang. Dengan adanya kemampuan multi-user, membuat para pemakai yang berinteraksi langsung dengan komputer dapat sekaligus banyak dalam menggunakan komputer. Tetapi, di satu sisi komputer harus menanggapi permintaan-permintaan pemakai secara cepat atau akan menyebabkan produktivitas pemakai menurun. Untuk kebutuhan itu dikembangkan time sharing. Lalu yang kedua, multi-programming, yaitu sekaligus melayani banyak program. Berarti komputer melayani banyak tugas atau proses program yang dijalankan sekaligus pada satu waktu.
Teknik multiprogramming meningkatkan utilitasi pemroses dengan mengorganisasikan semua tugas. Dalam hal ini, pemroses selalu mempunyai satu tugas yang harus dieksekusi. Teknik ini meningkatkan efisiensi pemroses. Teknik multiprogramming dilakukan dengan mempartisi memori menjadi beberapa bagian. Satu bagian memori berisi satu tugas berbeda. Sistem operasi menyimpan beberapa tugas di memori secara simultan. Saat satu tugas menunggu operasi memasukkan atau keluaran diselesaikan, tugas lain menggunakan pemroses. Teknik ini memerlukan perangkat keras khusus untuk mencegah satu tugas mengganggu tugas lain. Lalu yang ketiga ada time sharing. Time sharing merupakan varian dari multiprogramming, yakni tiap pemakai satu terminal online, pemroses hanya memberi layanan pada pemakai-pemakai aktif dengan bergantian secara tepat. Pemakai-pemakai itu akan merasa dilayani secara terus-menerus, padahal sebenarnya digilir satu persatuan waktu yang singkat. Efek ini biasa disebut pseudo-paralelis, yaitu efek seolah-olah terdapat banyak komputer paralel yang melayani banyak pemakai. Karena sumber daya lambat yang digunakan bersama sering menimbulkan bottleneck, maka dikembangkan teknik spooling. Lalu yang keempat ada spooling. Teknik spooling adalah membuat periferal seolah-olah dapat digunakan bersama-sama sekaligus pada saat yang sama, dapat diakses secara simultan. Teknik ini dilakukan dengan cara menyediakan beberapa partisi memori. Saat terdapat permintaan layanan periferal, permintaan langsung diterima dan data untuk layanan itu lebih dulu disimpan di memori yang disediakan. Kemudian layanan-layanan untuk permintaan-permintaan yang diantrikan dijadwalkan secara nyata dilayani oleh periferal. Kita lanjut ke generasi keempat, 1980 sampai 2000-an. Pada generasi keempat ini, sistem operasi tidak lagi hanya diperuntukkan untuk satu mode pengolahan, tetapi telah ditujukan untuk banyak mode pengolahan, misalnya mendukung batch processing, time sharing, networking, dan soft real-time application sekaligus. Hanya hard real-time application sulit disatukan dengan mode-mode pengolahan yang lainnya karena berisiko tinggi. Pada generasi ini, kenyamanan mengoperasikan sistem komputer juga dinilai penting. Komputer yang makin ampuh telah sanggup memberi antar muka grafis yang nyaman. Komputer desktop dinyamankan dengan GUI atau Graphical User Interface. GUI ini dimulai X Windows System hasil penelitian di MIT, kemudian Macintosh, SunView, disusul Microsoft Windows. Generasi keempat ini ditandai berkembang dan meningkatnya kemampuan komputer desktop atau komputer pribadi dan teknologi jaringan. Jaringan TCP atau IP telah mulai digunakan secara luas oleh kalangan militer, peneliti, perguruan tinggi, dan masyarakat secara umum. Lalu kita lanjut ke generasi kelima, tahun 2000 sampai sekarang. Komputer generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses perkembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Mengapa generasi komputer kelima begitu berkembang? Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern, seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan. Atau kamu lebih mengenalnya dengan sebutan artificial intelligence. Tiga komponen tersebut tentunya mempengaruhi sejarah terciptanya komputer generasi kelima. Namun, apakah kamu tahu fungsi dari tiga teknologi tersebut dalam perkembangan komputer di era saat ini? Mari dimulai dari teknologi superkonduktor. Fungsi teknologi yang satu ini adalah memudahkan sistem komputer dalam mengirimkan berbagai macam informasi menuju perangkat lainnya. Tidak hanya itu, teknologi superkonduktor juga mempermudah kamu dalam menyampaikan pesan, meskipun dalam jarak jauh sekalipun. Selanjutnya adalah ULSI.
merupakan singkatan dari Ultra Large Scale Integration. WLSI merupakan mikroprosesor bagi generasi komputer saat ini. WLSI merupakan hasil pengembangan dari VLSI yang memiliki banyak keunggulan. Misalnya saja dari segi harga cukup murah, bentuknya yang lebih kecil atau mikro, dan mampu menampung jutaan komponen data hanya dalam satu buah chip sederhana. Teknologi terakhir adalah Artificial Intelligence atau AI, merupakan kecerdasan buatan yang memudahkan kamu dalam mengoperasikan komputer. Contohnya saja saat kamu unlocking smartphone kamu menggunakan face detector, mencari informasi di search engine sesuai dengan kata kunci tertentu, hingga pembayaran secara cashless. Lalu pertanyaan yang kedua, jelaskan maksud dari karakteristik komputer dari masing-masing generasi. A. Generasi pertama. Inilah komputer generasi pertama sekaligus awal mula komputer diciptakan. Pertama kali dibuat pada tahun 1946. Elemen dasar yang digunakan adalah menggunakan tabung berbentuk vakum. Tabung yang berbentuk vakum ini sebenarnya bukanlah material yang tepat dan efisien, sebab material ini menghasilkan panas yang berlebihan. Selain itu, material ini sangat membutuhkan daya listrik yang lumayan besar agar dapat bekerja maksimal. Agar lebih mengerti, berikut ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama, komponen yang digunakan adalah tabung berbentuk vakum atau bisa juga disebut tabung hampa udara. Yang kedua, sering mengeluarkan panas yang cukup banyak sehingga diperlukan alat pendingin yang cukup banyak juga. Yang ketiga, daya listrik yang digunakan sangat besar. 4. Dari sisi proses datanya lambat. 5. Kapasitas dalam menyimpan data masih kecil dan sangat terbatas. 6. Ukurannya terlampau besar, bahkan besarnya sanggup untuk satu ruangan. 7. Untuk bahasa pemrogramannya dibuat ke dalam bahasa program mesin yang artinya hanya mesin yang mengerti bahasanya. 8. Tujuan utama untuk mengoperasikan aplikasi untuk bisnis. 9. Memori yang digunakan untuk menyimpan data adalah magnetic disk dan juga magnetic tape. Dan berikut adalah contoh-contoh komputer yang digunakan pada generasi pertama. Yang pertama ada EDVAC. EDVAC merupakan singkatan dari Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Adalah sebuah komputer generasi pertama yang menggunakan sistem nomor pada binary. Selain itu, komputer ini menggunakan konsep program tersimpan atau storage program konsep. Yang kedua ada EDSAC. EDSAC atau singkatan dari Electronic Delay Stock Automatic Calculator adalah sebuah komputer generasi pertama yang memperkenalkan penggunaan merkuri atau raksa merkuri atau raksa sendiri dimasukkan ke dalam tabung sehingga dapat menyimpan sebuah data. Lalu yang ketiga ada ENIAC. ENIAC atau singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Calculator adalah sebuah komputer generasi pertama yang terdiri dari 5 juta titik pada solder, 70.000 resistor, serta 18.000 tabung hampa udara. Komputer ini juga mengonsumsi listrik sekitar 160.000 watt sehingga komputer ini sangat boros listrik. Lalu yang keempat, UNIVAC 1. UNIVAC 1 atau singkatan dari Universal Automatic Calculator adalah komputer generasi pertama yang fokus pada proses darah bagian perdagangan. Komputer ini diciptakan pada tahun 1951 oleh Dr. Mauchly dan Exet. Meskipun begitu, kelebihan dan kekurangan komputer generasi pertama membuat para ilmuwan resmi mengakhirinya pada tahun 1959 dan selanjutnya akan digantikan komputer generasi kedua. B. Generasi kedua. Setelah komputer generasi pertama berakhir, pengembangan berikutnya adalah komputer generasi kedua pada tahun 1959. Pada generasi kedua ini teknologi yang digunakan adalah transistor. Teknologi transistor digunakan sebagai pengganti tabung vakum yang digunakan komputer generasi pertama. Untuk lebih jelasnya, berikut ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, pada bagian sirkuitnya menggunakan transistor untuk penguat sinyal sekaligus pengganti tabung vakum. Lalu yang kedua, untuk program yang digunakan adalah bahasa pemrograman yang lebih tinggi, yakni CPOL atau Common Business Oriented Language, dan juga Fortran, Formula Translator.
Yang ketiga, kapasitas memori yang digunakan lumayan besar dan merupakan pengembangan dari magnetic core storage. 4. Memori penyimpanannya di luar magnetic tape dan juga magnetic disk dan bentuknya bisa dicabut alias tidak ditanam pada komputer. Yang kelima, daya listriknya tidak sebesar generasi pertama. Lalu ukurannya lebih kecil dibandingkan komputer generasi pertama dan panas yang tidak berlebihan. Berikut adalah contoh komputer-komputer yang digunakan pada generasi kedua. Ada IBM 7090, Iliad 11, dan IBM 1401. Komputer generasi kedua berakhir pada tahun 1965 dan kemudian digantikan oleh komputer generasi ketiga. C. Generasi ketiga. Pada komputer generasi ketiga, teknologi yang digunakan adalah IC atau Integrated Circuit sebagai pengganti transistor. Komputer generasi ketiga mulai berjalan pada tahun 1965. Untuk lebih memahaminya, berikut adalah ciri-ciri komputer generasi ketiga. 1. Teknologi yang digunakan adalah IC, Integrated Circuit sebagai pengganti transistor. Yang 2. Software mulai ditingkatkan. 3. Kapasitas memori juga ditambah lebih besar. Daya listrik lebih bisa ditekan. Ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dua generasi sebelumnya. 6. Pertama kalinya keyboard dan monitor digunakan dan sistem operasi juga diciptakan. Berikut adalah contoh komputer-komputer yang digunakan pada generasi ketiga. Yang pertama ada IBM System 360 dan DEC PDP-8. Komputer generasi ketiga ini berakhir pada tahun 1971 dan selanjutnya akan berkembang ke generasi keempat. D. Generasi keempat. Disinilah kita baru merasakan teknologi komputer di negara Indonesia. Pengembangan komputernya saat ini sedang kita pakai merupakan salah satu hasil dari buah tangan sebuah perusahaan bernama Intel. Chip yang dibuat oleh Intel ini telah menciptakan 4004 chip yang menjadikannya langkah awal pada perkembangan teknologi komputer saat ini. Akibatnya komponen komputer yang dulunya sebesar ruangan sekarang hanya sebesar batu bata saja. Untuk lebih mudahnya, berikut ciri-ciri komputer generasi keempat. Pertama, mulai menggunakan LSI atau Large Scale Integration, yakni sebuah chip yang merupakan padatan dari ribuan IC. Ukurannya lebih kecil dan mulai dipakainya mikroprosesor. Berikut adalah contoh komputer-komputer yang digunakan pada generasi keempat. Yang pertama ada PC Apple 2, Cyber, dan Cray. Lalu E. Generasi kelima. Pada generasi inilah kita benar-benar merasakan teknologi paling canggih di dalam sebuah komputer. Ciri-ciri pada komputer generasi kelima adalah sebagai berikut. Teknologi LSI masih tetap digunakan. Kecepatan proses informasi jauh lebih cepat. Banyak fitur yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna. Ukurannya bahkan bisa sebesar buku tulis. Penggunaan keyboard mulai digantikan oleh touchscreen dan daya listrik bisa lebih hemat. Berikut adalah contoh komputer-komputer yang digunakan pada generasi kelima. Yang pertama ada komputer desktop, laptop, dan PDA atau Personal Digital Assistant. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Sebutkan dan jelaskan masing-masing dari peralatan teknisi komputer. Yang pertama ada obeng. Obeng untuk melepas baut. Ada baut kasar dan ada baut halus. Karena di casing PC atau motherboard terdapat baut kasar dan baut halus. Baut kasar yang pakai obeng plus yang cocok alias sesuai. Demikian juga baut halus. Saya sarankan obeng plus yang ada magnetnya. Yang kedua, toolbox. Alat ini atau wadah ini cocok untuk tempat memori atau RAM, kuas pembersih debu, multimeter, solder, tenol, hard disk, test pen atau komponen-komponen elektronika lainnya. Lalu yang ketiga ada LAN tester.
LAN tester digunakan untuk pengecekan kabel UTP yang telah terpasang RJ45 atau RJ11. Alat ini dapat mengecek hasil kabel Ethernet yang kita buat sudah bagus atau belum. Usahakan untuk mempunyai LAN tester karena di lapangan sering terjadi disconnect coupling baik karena RJ45-nya yang rusak ataupun putus pada kabel itu sendiri. 4. Buku atau manual book. Buku atau manual book sebagai pedoman atau referensi di dalam memperbaiki PC yang rusak. Manual book dari motherboard sebagai panduan dari spek teknis komputer. Kalau Anda pernah merepair CPU, casing PC beserta motherboard di dalamnya, jangan asal cabut kabel yang ada di dalamnya. Perhatikan kabel hard disk, kabel speaker motherboard, kabel USB, kabel DVD RW, kabel power yang kuning atau hitam dan merah. Kabel power yang kuning tegangan 12 volt DC, sedang yang merah 5 volt DC. Hitam tegangan netral alias non volt. Yang kelima ada test pen. Test pen berguna untuk mengetes monitor tabung atau monitor CRT. Hati-hati mengetes playback monitor CRT karena tegangan tinggi, atau mengetes power supply tapi sebelumnya ada kabel hijau dan abu-abu. Kabel itu kita hubung singkat dulu, lalu kabel power 220 volt kita colokkan ke jala-jala listrik PLN. Kalau kipas di power supply berputar, hampir dipastikan power supply tidak bermasalah. 6. CD holder. Tempat ini sebagai wadah CD program, CD driver printer atau bootable live CD untuk keperluan reparasi. 7. Tang crimping. Alat ini untuk mengepres RJ45 yang dikaitkan pada ujung kabel UTP. Dan perhatikan model krimpingan, cross atau strike. Dan perlu diingat RJ45 adalah barang habis pakai. Kalau krimpingan salah ya potong saja. RJ45 yang sudah terlanjur dipres dengan tang crimping. Selain RJ45 juga bisa untuk RJ11 pada kabel telepon. Lalu yang 8, RJ45. RJ45 adalah konektor dari kabel Ethernet atau kabel jaringan. Ada yang berbahan dari plastik, ada juga yang dilapisi besi. 9. Kabel part-cord. Kabel part-cord adalah kabel UTP jenis standar TU serabut yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat pasif ke aktif. Standar sendiri maksudnya adalah lebih lentur dibandingkan kabel UTP. Contohnya kabel part-cord akan berfungsi pada saat kita membutuhkan transmisi kabel untuk mengecek router. Seringkali kita mengalami kasus router hanging. Untuk tes router kita membutuhkan kabel Ethernet untuk setting ulang dan kabel part-cord memudahkan proses koneksi antara laptop kepada router tersebut. 10. USB modem. Faktanya, teknisi yang baik selalu mengupdate wawasannya untuk mengikuti perkembangan dunia IT di sekitar. Mereka yang lebih banyak melakukan browsing untuk sekedar membaca suatu artikel atau metode perbaikan yang baik selalu lebih siap dalam menyelesaikan masalah dibanding mereka yang hanya mengandalkan teori dasar sekolah. 11. 3G router portable. Alat ini digunakan bila port laptop kita rusak atau untuk mengkoneksikan laptop kita ke suatu jaringan tanpa media kabel. Jika kita mempunyai USB modem dan 3G router, kita bisa membuat hotspot portable dalam artian bisa dibawa kemanapun yang kita mau. 12. Driver dan software. Koleksi beberapa driver merek komputer dari mulai driver soundcard, VGA, LAN, WiFi, dan sebagainya. Kemudian disimpan juga software untuk mengoptimalkan komputer di flash disk atau CD yang sudah di-burning seperti antivirus dan software optimalisasi lainnya. 13. Hardware cadangan. Simpan beberapa hardware cadangan seperti hard disk bekas, RAM, dan power supply bekas yang masih jalan untuk mengganti perangkat yang rusak. 14. Penghapus. Alat ini mempunyai fungsi lain, yaitu untuk membersihkan kuningan dalam perangkat komputer seperti RAM dan VGA card. Bersihkan bagian kuningan pada perangkat yang dianggap bermasalah dengan alur satu arah. 15. Multitester. Fungsi multitester atau multitester: 1. Mengukur tegangan DC, mengukur tegangan AC, mengukur kuat arus DC, dan mengukur nilai hambatan. 16. Alat pembersih debu atau kuas. Tak sedikit komputer yang hanging adalah karena ulah debu yang mengganggu kinerja hardware. Selalu bawa kuas dan alat pembersih debu ini agar menjadi salah satu langkah atau step by step Anda memperbaiki dan mengoptimalisasi perangkat komputer. Lanjut ke pertanyaan keempat.
Jelaskan sistem kerja pada sebuah proses komputer. Pengolahan data yang menggunakan komputer sebagai medianya dikenal dengan istilah Electronic Data Processing atau EDP. Pengolahan data adalah suatu proses di mana sebuah data diproses atau diubah ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti, yang berupa sebuah informasi. Agar komputer dapat digunakan untuk mengolah sebuah data menjadi sebuah informasi, maka diperlukan sebuah sistem yang disebut sistem komputer. Sistem yang dimaksud di sini terdiri atas elemen-elemen yang saling terhubung sehingga membentuk satu kesatuan yang dapat digunakan untuk melakukan tujuan pokok dari sistem tersebut. 1. Pemasukan atau input. Tahap pemasukan input merupakan tahap awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan input device diantaranya keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Alat-alat inilah yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diolah, seperti halnya keyboard, difungsikan untuk memasukkan huruf, angka, maupun simbol-simbol lainnya ke dalam komputer yang selanjutnya akan diproses. Yang kedua ada pemrosesan. Pada tahap ini, data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device yaitu CPU, yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan atau ALU dan juga mengontrol atau CU. Pada tahap ini, data yang masih mentah tadi diproses sedemikian rupa sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. 3. Pengeluaran atau output. Pada tahap ini, data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses melalui oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy. Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor atau proyektor. Yang termasuk dalam peralatan output di sini adalah monitor, proyektor, printer, dan lain-lain. Yang terakhir ada penyimpanan atau storage. Tahap ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan atau storage device dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi, data mentah yang telah diproses tadi dapat disimpan pada media penyimpanan atau storage device agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Pada gambar terlihat dua anak panah yang saling berlawanan arahnya. Ini menunjukkan bahwa data dapat disimpan dan diambil kembali jika dibutuhkan untuk keperluan pengolahan data. Begitulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.